Halo Foodpreneurs, welcome to Ramadan Ngabuburit bareng Foodies. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Acara ini spesial, hanya ada di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk nemenin foodpreneurs semua, nambah ilmu di bulan Ramadan sambil ngabuburit. Oke, Foodies is the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Salam kenal, saya Satya selaku Head of Program Foodies yang akan menemani teman-teman semua di sore hari ini. Teman-teman, simak terus hingga acaranya selesai. Karena apa? Karena materi sore hari ini itu menarik banget dan sangat bermanfaat. Dan kita ingetin nih, untuk share postingan ini dengan cara screenshot dan upload ke story masing-masing dan tag ke @foodies.id. Nah, untuk foodpreneurs yang mau bertanya, boleh sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah. Oke? Karena nanti komentarnya akan dinonaktifkan. Oke? Kita nonaktifkan komentarnya tapi nanti. Nah, sambil nunggu narasumbernya masuk nih teman-teman, boleh nih teman-teman salam-salam di kolom komentar, mention nama, domisili, dan bisnisnya apa. Oke, sambil saya undang dulu narasumber kita hari ini. Bisa kenalan dulu. Oke. Oke, sambil kita nunggu-nunggu nih, sambil nunggu narasumber masuk, teman-teman bisa saling kenalan, chat-chat. Oke, bisa saling kenalan. Namanya siapa, dari mana, domisilinya, bisnis kulinernya apa. Oke, kita tunggu ya. Sini sudah kita undang narasumbernya. Kita cek dulu narasumbernya. Ya, sudah kita undang. Oke, teman-teman. Sambil nunggu narasumber masuk ini, teman-teman bisa join di channel Telegramnya Foodies. Di Telegram Foodies Media Community, ini isinya adalah konten seputar edukasi bisnis kuliner yang selalu terupdate. Teman-teman bisa klik t.me/foodiesid. Oke, ini saya lagi cek nih kenapa nih. Mas Gito-nya masih proses join. Sebentar ya teman-teman, kita undang lagi. Oke teman-teman, nah ini mungkin kita sambil chat aja ya. Saya tanya nih, siapa yang belum join di Telegram channelnya Foodies, di Foodies Media Community. Di situ ada update seputar bisnis kuliner. Setiap hari kita update. Jadi knowledge-nya atau ilmunya tuh luar biasa bermanfaat banget. Gitu. Oke, coba chatting aja di sini, bisa langsung komen. Nah, ini ada nih, salam kenal kedai Darling Lord Tugu dari Jogja. Salam kenal Mas. Ya, ini siapa lagi nih mau ngenalin diri nih? Udah ada nih. Kedai Darling Lord Tugu dari Jogja. Ya, yang lain juga boleh kenalan ya. Siapa tahu teman-teman bisa kolaborasi. Itu sekarang ini zamannya zaman kolaborasi. Itu jadi teman-teman dengan kolaborasi bisnisnya bisa berkembang lebih besar lagi. Oke, ya. Kita tunggu Mas Gito-nya. Nah, teman-teman sambil nunggu, bagi yang belum join di Telegram channel Foodies, langsung join, klik t.me/foodiesid. Ini saya komen ya. Saya ketik di kolom komen, teman-teman langsung join di t.me/foodiesid. Nah, ini teman-teman. Ya, silahkan teman-teman join di link tersebut. Nah, teman-teman juga bisa subscribe YouTube channel Foodies di youtube.com/foodies. Oke. Nah, ini kita tunggu dulu. Yang Mas Gito-nya masih kita coba usaha hubungi. Sepertinya ada sedikit kendala koneksi internet atau teknis nih. Oke, teman-teman, sambil nunggu narasumber masuk, bisa kenalan dulu. Bisa kenalin namanya, bisnis kulinernya dari mana, terus bergabung di bisnis kulinernya sejak kapan gitu, terus motivasinya apa, bisa saling sharing ya teman-teman ya.
Oke. Nah, teman-teman, buat yang belum join, siapa? Di Telegram channelnya Foodies, di Foodies Media Community. Nah, tuh ada yang kenalin lagi tuh. babycrabsultan.brow. Salam kenal, Mas. Wah, udah sejak 2020 udah ikutin Foodies nih. Belajar kuliner dari Foodies. Belajar kuliner ya dari Foodies. Oke. Kita coba undang lagi Mas Gitonya. Teman-teman juga bisa sambil ngobrol-ngobrol nih. Bisa saling kenalan, siapa tahu ada potensi kolaborasi untuk ngembangin bisnis kuliner bisa lebih besar lagi. Oke. Nah, tuh udah ada yang kenalin lagi tuh Roti Bakar AA since 2018. Wah, luar biasa. Oke, ini Mas Gitonya sudah join. Halo Mas Gito. Halo Mas Gito. Halo, Akhirnya bisa join juga. eh, ya saya tadi ngeklik Ya. join beberapa kali sebenarnya dari jam Oh, 3. oke, koneksi kayaknya Mas ya. Oke, ini teman-teman perkenalkan nih, Mas Gito Wahyudi. Ini selaku founder dan CEO dari Kartens Group, dan juga Mas Gito ini adalah konsultan World Bank dan konsultan untuk Asian Development Bank. Oke, teman-teman sebelum kita tanya-tanya nih Mas Gito, saya izin kolom komentarnya untuk di off dulu. Oke? Oke, Mas Gito nih boleh nih cerita di sesi sore hari ini untuk nambahin knowledge dan teman-teman biar semangat lagi nih ngembangin bisnis kulinernya untuk bisa scale lebih besar. Nah, Mas Gito boleh nih cerita dikit tentang bisnisnya, terus kenapa sih Mas Gito ini tertarik berinvestasi di bisnis kuliner, Mas? Oke. Ya, sebenarnya mungkin saya memulai bisnis itu justru dari bidang teknologi atau IT ya. Oke, Saya mulai dari mungkin 2012 unofficial, tapi buat PT itu baru 2014 ya. Dari situ saya jalan beberapa tahun. Di sekitar 2018 saya mulai aktif berinvestasi di beberapa industri lainnya. Mungkin salah satunya oke, juga kuliner ya. Di situ saya mengalokasikan beberapa dana untuk berinvestasi, terutama di bukan kalau mungkin kalau di teknologi kan terkenalnya namanya startup ya. Kalau yang bukan di teknologi mungkin ya saya sebut perusahaan yang masih early stage atau yang baru mulai usaha. Karena biasanya perusahaan yang baru mulai usaha ini punya opportunity jauh lebih besar. Dan biasanya juga para founder atau pendirinya itu jauh lebih bersemangat untuk bisa lebih sukses dan lain-lain. Nah, di situ memang eh, saya sangat tertarik untuk coba dampingi para pengusaha ini yang sangat antusias untuk tumbuh dan besar apabila mereka membutuhkan mungkin dana atau mungkin juga pengetahuan bagaimana mengembangkan sebuah bisnis. Nah, saya sangat antusias juga untuk terlibat. Nah, untuk di bidang kuliner khususnya, ya saya mungkin tidak terjun langsung sebagai pengusahanya, namun saya berinvestasi untuk membangun bisnis kuliner ini bersama para pengusaha yang justru jauh lebih eh, berpengalaman lah. Gitu. oke, ini menarik Mas ya. Nah, semoga juga bisa jadi motivasi buat teman-teman semua nih. Jadi Mas Gito berangkat dari teknologi awalnya gitu ya Mas ya. Oke Mas, kita lanjut nih Mas. Boleh nih sharing tentang tipe-tipe investor tuh apa aja sih Mas? Jenis-jenisnya kalau boleh di spill nih ke teman-teman foodpreneurs sore ini. Ya mungkin kalau dilihat saya dari perspektif saya ya, mungkin ada dua jenis secara garis besar. Yang pertama saya sebut sebagai financial investor atau investor yang memang cuma taruh uang tanpa melibatkan dirinya ataupun memberikan sumber daya lainnya selain uang.
Yang kedua itu adalah strategic investor, di mana investor selain dia memberikan uang, biasanya memberikan sumber daya lainnya, mungkin juga kadang itu sejalan atau selaras dengan bisnis yang dia kembangkan. Sebagai contoh, mungkin kalau strategic investor apabila misalnya saya pengusaha kuliner yang cukup besar, kebetulan misalnya ada salah satu produk saya yang membutuhkan packaging misalnya. Terus saya mencari pengusaha yang memang di bidang packaging untuk produk-produk kuliner. Begitu saya berinvestasi di pengusaha ini selain memang saya memberikan sumber daya uang, saya juga melihat ini selaras dengan bisnis saya dan bisa apa namanya dikembangkan menggunakan channel yang saya miliki. Nah, itu biasanya disebut strategic investor. Oke, oke, oke. Kalau gitu gini Mas, investor seperti apa sih Mas? Karena kan mungkin banyak nih pebisnis kuliner yang baru mulai, tapi mungkin omsetnya juga belum besar gitu ya. Let's say mungkin 150 juta ke bawah sebulan gitu ya. Ini contohnya. Nah itu investor jenis apa nih Mas? Yang kira-kira yang cocok untuk bisnis yang baru mulai? Apakah sudah Oke. bisa langsung ya? Nah, untuk investor sendiri sebenarnya tidak melihat dari sisi besaran omset ya. Bahkan kadang omset baru tumbuh di bawah 150 atau 100 juta itu nggak akan menjadi patokan bagi para investor baik kecil maupun besar tertarik untuk berinvestasi di bisnis tersebut. Yang jadi patokan biasanya adalah seberapa menjanjikan bisnis yang dibangun oleh pengusaha kuliner ini. Jadi bisa jadi misalnya pengusaha ini baru mulai beberapa bulan dan baru kayak mungkin istilahnya produk market fit, artinya produk yang dikembangin mau coba ke pasar apakah ada permintaan yang cukup besar atau tidak, itu pun sudah bisa lakukan apa pendekatan dengan investor. Tapi saran saya, investor itu digunakan bukan untuk bisnis kita itu hidup, tapi untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis. Simpelnya gini, kalau saya berbisnis, kalau lakukan sendiri, saya butuh waktu misalnya 5 tahun untuk menghasilkan 100 per bulan. Namun kalau dengan adanya investor, hanya butuh 2 tahun, bahkan mungkin lebih dari 100 per bulan. Jadi intinya investor ini bisa memberikan nilai tambah bukan untuk sekedar kayak menghidupkan perusahaan. Oke, jadi kuncinya itu tadi Mas ya. Jadi gimana caranya dengan adanya investor ini dia tidak melihat omset besarnya tapi lebih ke akselerasi bisnisnya. Yang tadinya misalkan dia tanpa investor butuh waktu 5 sampai 10 tahun gitu kalau untuk punya 10 outlet tapi dengan ada investor lebih cepat akselerasi kuncinya Mas ya. Berarti yang kedua dari sisi added value-nya. Oke, ini menarik banget. Makasih nih Mas. Nah, oke, kalau melihat kondisi saat ini, Mas, itu kapan sih sebuah bisnis itu perlu mencari investor? Nah, kalau tadi kan case-nya lebih kayak, oh dari omset nih. Nah, ini kalau dari sisi kapan nih kita bisa mulai start untuk looking for investor? Apakah dari awal sebelum punya bisnis? Jadi baru konsep di atas kertas nih, Mas. Baru konsep di atas kertas udah PDKT gitu ke investor. Atau udah jalan dulu bisnisnya, kasusnya kayak tadi gitu untuk akselerasi bisnisnya. Nah, itu gimana Mas? Kira-kira possible nggak sebelum punya bisnis udah mendekati investor dulu? Oke, ya pertama tadi balik ke prinsip yang saya sebutkan sebelumnya, investor ini untuk akselerasi bisnis kita bukan untuk hidup ya kayak oh saya mungkin kalau nggak ada investor saya nggak bisa bayar gaji karyawan atau saya nggak bisa beli apa sarana produksi dan lain-lain. Itu mindsetnya harus atau prinsipnya harus seperti itu dulu. Nah, perkara apakah sebelum mulai atau sudah mulai berapa waktu dulu sehingga ada hasil atau bahkan mulai beberapa tahun dulu sehingga hasilnya sudah besar baru bisa menarik investor, itu sebenarnya tergantung apa namanya saya bilang risiko juga yang mau kita ambil. Sebagai contoh, misalnya kita mau berbisnis yang mungkin risiko untuk gagalnya juga lumayan tinggi, tapi risiko berhasilnya
juga tinggi banget gitu. Nah, kita misalnya punya asumsi bahwasannya kalau ini ada dana yang cukup, itu tidak akan membuat bisnis kita lambat lah pertumbuhannya. Nah, bahkan sebelum bisnis dimulai pun kita sudah bisa tawarin investor. Dan itu biasanya juga tergantung bukan karakter, kayak eh, biasanya profil lah, profil kita lah terhadap investor, apakah profil kita ini bisa dipercaya atau tidak. Dan juga biasanya kalau lebih dalam lagi, biasanya investor akan lihat pengalaman apa yang sudah kita lakukan. Ya, beberapa bisnis yang diinvestasi oleh investor besar-besar terkadang juga tidak melihat pengalaman. Kadang bisa melihat, ya mohon maaf, misalnya lulusan universitas mana. Kalau kita lihat kan perusahaan-perusahaan teknologi startup itu mereka baru lulus dari universitas terkenal, maka diasumsikan mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan bisnis lebih kuat dibanding mungkin yang biasa-biasa aja. Nah, itu semua bergantung dari profil dan tingkat kepercayaan investor terhadap kita sih. Nah, lagi-lagi kalau memang bisnisnya nggak terlalu berisiko dan kita masih bisa jangkau dengan kapasitas atau sumber daya kita, kalau saya relatif akan jalan sendiri dulu. Karena di awal sudah langsung undang pihak lain, apabila terjadi perubahan-perubahan rencana ataupun pengembangan, itu akan menyulitkan karena pasti nanti kita harus diskusi. Itu sih mungkin pendapat saya. Oke. Oke, jadi investor tuh juga sebetulnya menaruh resiko gitu Mas ya. Jadi punya resiko untuk menaruh di bisnisnya itu. Oke, menarik nih Mas. Nah, kalau secara umum nih Mas, kalau dari point of view investor itu kriteria bisnis kuliner yang seperti apa nih yang menarik untuk diinvest saat ini, Mas? Oke, investor juga kan tadi ada yang punya ilmu cukup tinggi, ada yang mungkin baru mau mulai berinvestasi karena mungkin punya uang yang lebih, itu juga tergantung level pengetahuan si investor ini dalam berinvestasi. Tapi kalau ditanya apa sih kriteria bagi saya gitu, karena kebetulan saya juga punya cara ataupun pola kerja atau kerangka kerja dalam menentukan apakah saya berinvestasi di sebuah bisnis kuliner atau tidak. Biasanya kriteria pertama yang saya lihat itu justru foundernya, karakter foundernya. Karena mau sebagus apapun bisnisnya, kalau foundernya, mohon maaf, misalnya cuman kayak orang yang iseng-iseng berbisnis, ntar kalau gagal ya udah gitu selesai, saya nggak akan berinvestasi. Jadi saya lihat karakter foundernya. Kedua, mungkin saya lihat peluang bisnis ini apakah punya market yang cukup signifikan. Mungkin bisa aja ada bisnis misalnya, mohon maaf, misalnya ada bisnis level gerobakan. Investasinya nggak besar misalnya. Butuh uang misalnya 10 juta, 15 juta. Kita bisa aja sebut diri kita sebagai investor manakala kita berinvestasi di bisnis kuliner misalnya dengan skala gerobakan. Tapi kalau kita lihat misalnya peluangnya cuman, oh ya saya akan buka sekian misalnya 10 outlet, bahkan dia tidak bisa menjelaskan nanti setelah itu gimana sih peluang pertumbuhan bisnisnya dan apalagi yang mau dicapai dan lain-lain. Nah, ini kan memberikan tanda bahwasannya bisnisnya sendiri masih belum jelas untuk bertumbuh sebesar apa dan lain-lain. Nggak masalah size-nya tadi, walaupun ini cuma investasi 10-15 juta, saya juga tidak terlalu tertarik. Jadi saya akan tertarik manakala walaupun bisnis ini mungkin membutuhkan dana yang tidak besar, tapi si foundernya punya rencana bisnisnya solid. Benar-benar bagaimana nanti ekspansi, bagaimana nanti ngadapin operasional manakala ekspansinya sudah terjadi besar dan lain-lain. Jadi benar-benar rencana bisnis yang solid. Nah, yang ketiga biasanya baru saya lihat produknya ini udah pernah uh, ada kompetitor belum yang jual dan lain-lain. Di situ saya sebut sebagai competition analysis. Jadi apakah pengusaha yang menawarkan saya berinvestasi ini memiliki pengetahuan untuk
menghadapi kompetisi yang ada di market atau di pasar dan lain-lain. Nah, mungkin nanti banyak hal-hal lainnya yang menjadi kriteria ya, tapi dari tiga itu saya anggap kriteria utama yang bisa istilahnya mempengaruhi signifikan apakah saya tertarik berinvestasi atau tidak. Oke, jadi intinya memang harus dilihat dari manusia sendiri, owner atau foundernya Mas ya. Hmm. Terus yang kedua itu dari sisi bisnis plan-nya tuh solid, gitu. Kelihatan tuh nanti apakah rencana pertumbuhan ekspansinya seperti apa. Nah, kalau misalkan nih Mas, ada founder atau owner yang dia eh, over promise, jadi angkanya tuh cukup cukup tinggi. Nah itu, Hmm. tapi di satu sisi itu gimana Mas? Ada gak kasus kayak gitu? Jadi Validasinya ya. eh, Hmm. validasinya gitu. Memang dia mungkin Oke. mungkin melihat dari bisnis lain ini ada contohnya, ada benchmark, tapi di akhir set di angka segitu gitu. Mungkin kalau dari sisi kompetitor sih yang di benchmark itu possible. Nah, tapi ini dari sisi Mas Gito melihatnya ini seperti apa Mas? Itu validasinya kira-kira kalau dia mengeset angkanya tinggi gitu, forecast untuk penjualan, bisnis plan dan sebagainya. Oke, jadi pertama betul saya akan lihat apakah ada eh, salah satu kompetitor di dalam bisnis yang produknya sama ini memang pernah berhasil menjual angka yang se ekstrim itu. Itu biasanya saya akan lihat satu. Nah, yang kedua saya akan lihat biasanya kapasitas si founder yang menawarkan ini apabila saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang misalnya sifatnya lebih detail. Contoh, oke, kamu mau jual misalnya bakso sehari 3.000 mangkok, misalnya saya tanya. Nanti saya akan tanya, emang butuh berapa karyawan untuk serve 3.000 mangkok gitu. Nah, kalau bisnis plan yang nggak solid, dia akan jawab agak ngawur-ngawur misalnya. Oh, itu cukup, mungkin pekerjanya 2 orang gitu-gitu. Nanti, nah, eh, secara logis itu nggak mungkin melakukan itu. Biasanya saya validasi yang kedua begitu. Nah, yang ketiga, kalaupun misalnya tadi memang kompetitornya ada, yang kedua dia bisa jawab seluruh pertanyaan secara logis, terjawab karena memang dia sudah memikirkan bisa dengan scale seperti itu. Yang ketiga, biasanya kalau saya masih ragu untuk validasinya, saya akan berikan milestone dalam berinvestasi. Misalnya dia butuh uang 500 juta, dia bisa jual bakso per hari 3.000 mangkok. Saya akan berikan, oke, kalaupun saya tertarik, ada milestone. Contohnya saya akan cairkan sebagian dulu untuk memastikan infrastruktur dia berjualan siap, dan saya akan lihat. Itu juga untuk merediksi risiko saya sebagai investor apabila ternyata bisnis plannya tidak sesuai atau tidak setinggi yang dia janjikan. Oke. Nah, pernah nggak Mas dalam satu case ya, jadi si investor ini itu melihat dari produknya yang memang unik dan cuman mungkin di satu sisi knowledge-nya biasa aja. Tadi kalau Mas bicara tiga aspek, yang ada Hmm. founder, terus ada bisnis plan-nya solid, terus kemudian knowledge di kompetisi di marketnya oke. Nah, kalau misalnya nih Mas, si founder atau owner ini mungkin tidak memiliki kriteria yang mendekati yang cukup bagus. Cuma dia punya produk yang unik dan secara mungkin market bisa diterima. Ini produk bakal bakal booming gitu. Nah, itu kira-kira gimana kalau menurut pandangan Mas Gito dari sisi produknya Hmm, sendiri? oke. Ya, produk salah satu komponen yang bisa menentukan apakah penjualan dari produk tersebut, maksudnya kualitas produk ataupun uniqueness dari produk itu yang merupakan komponen untuk menentukan apakah sales dari produk tersebut bisa tinggi secara ekstrim atau tidak. Betul, itu salah satu komponen. Tapi lagi-lagi tanpa rencana bisnis yang solid, terutama kalau di kuliner, saya akan spesifik itu di operasionalnya. Tantangan pebisnis kuliner itu biasanya selain produk yang memang harus istilahnya pas dengan pasar adalah bagaimana operasionalnya. Nah, jadi produk baru satu komponen. Walaupun misalnya, wah iya ya ini nggak akan ada nih makanan seenak ini, gue yakin pasti banyak pembelinya. Saya tetap akan ada next question kayak misalnya gimana cara lu marketinginnya? Karena nggak akan bisa juga orang tahu produk ini enak kalau lu marketingnya juga
punya strategi yang bagus gitu. Setelah marketing, gimana layaninnya penjual pembelinya apabila ini terjadi lonjakan yang tinggi. Balik lagi ke operasional. Kalau dia asal-asal jawab kayak itu gampang, nanti gue bisa siapin begini begitu begini begitu. Nah itu balik lagi berarti karakter foundernya agak ngegampangin, dan itu biasanya investor yang well educated malah melihat itu salah satu kelemahan lah. Yang menggampang-gampangkan itu biasanya pada saat nanti eksekusi belum tentu sesederhana itu. Gitu. Oke. Ya, ya, ya. Jadi balik lagi ke bisnis plan dan operasionalnya, Mas ya. Oke, tadi bicara 3 faktor, terus ditambah komponen produk, Mas. Nah, kira-kira ada faktor lain nggak yang harus, maksudnya matriks atau apa hal-hal lain yang harus disiapkan oleh teman-teman pebisnis kuliner ini untuk supaya ada investor yang tertarik gitu. Selain foundernya sudah oke nih, Mas, bisnis plannya solid, knowledge untuk kompetisi di market juga oke, produknya juga good product gitu ya. Mungkin bukan best tapi good product. Nah, itu ada lagi gak, Mas? Maksudnya yang jadi faktor X untuk investor oke, tertarik gitu. Nah, setelah semua itu sudah istilahnya checklist terpenuhi, yang berikutnya adalah bagi saya eksekusinya benar-benar bisa dilakukan nggak gitu. Karena idea is just mungkin 5% untuk menuju sukses. Tadi profilnya si founder, bisnis plannya solid, competition analysisnya benar, go to market strateginya tepat, dan lain-lain. All the plan udah siap gitu. Nah, yang terakhir adalah eksekusinya. Nah, gimana investor, kan ini pasti kayak telur sama ayam. Gimana kita tahu eksekusinya bisa bagus atau enggak kalau kita nggak jalanin dulu. Makanya tadi, biasanya untuk proteksi investor juga tidak beli kucing dalam karung, tadi kita lakukan investasinya bertahap menggunakan milestone. Misalnya, oke, kamu mau buka 10 outlet, butuh misalnya 1 miliar, ya saya setuju. Tapi coba dulu misalnya dengan 3 outlet, saya cairin 300 juta misalnya. Lihat apakah eksekusi Anda itu benar-benar sesuai. Apabila sesuai dan dia sudah bisa mencapai milestone-nya, misalnya, penjualannya benar-benar sesuai nih forecast atau beda-beda dikit lah, nggak mungkin kan juga rencana 100% sama, baru saya akan berikan pencairan lagi sesuai dengan capaian milestone-nya. Oke, oke, thank you, Mas, infonya ini buat teman-teman bisnis kuliner dicatat tuh. Tadi tips-tipsnya gimana supaya bikin investor tertarik. Ini langsung dari Mas Gito. Oke, Mas, kita ngomongin soal keuangan. Nah, ini seberapa penting, Mas, laporan keuangan yang rapi ini bisa menjadi pertimbangan investor untuk dia, oke, mulai mulai istilahnya mulai melihat lebih dalam gitu. Nah, ini seberapa penting sih, Mas, laporan keuangan yang rapi? Dan apakah ada tips dan trik yang gimana nih supaya teman-teman bisnis kuliner bisa nyiapin laporan keuangannya lebih rapi gitu. Jadi nggak cuma di atas kertas, tapi betul-betul tercatat gitu, detail. Oke, laporan keuangan bagi investor itu sebenarnya salah satu parameter memutuskan berinvestasi atau tidak. Karena salah satu ukuran bisnis ini menjanjikan besar atau tidak, salah satu komponen yang paling mudah diidentifikasi adalah keuangannya. Kita mau lihat salesnya benar nggak ada pertumbuhan, kita mau lihat operasional cost-nya ini masih masuk akal atau tidak, dan lain-lain itu dari laporan keuangan. Namun biasanya saya mengerti pada saat orang baru memulai bisnisnya, mereka juga kadang nggak punya fondasi bagaimana menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar. Sebenarnya itu bukan berarti kayak oke, saya harus langsung punya akuntan kelas tinggi sehingga begitu saya mulai bisnis saya langsung mencatatnya dengan standar kalau di kita namanya PSAK sehingga semua laporan keuangan saya benar-benar tersaji dengan baik. Enggak seperti itu juga. Artinya investor juga paham misalnya di tahap awal memang mungkin laporan keuangan tidak bisa tersaji misalnya secara sistematis ataupun rapi sesuai dengan standar PSAK, namun itu bisa dibuktikan dengan catatan-catatan sederhana yang terorganisir. Contohnya penjualan memang dicatat menggunakan misalnya mesin kasir, baik itu yang
online atau masih device manual dan lain-lain, itu memang ada pencatatan secara baik atau terorganisir. Terus seluruh biaya juga tercatat dengan baik. Menurut saya untuk di awal-awal itu nanti biasanya investor juga punya pengetahuan lah tentang keuangan. Nanti dia bisa analisis atau dia bisa bahkan suruh orang untuk bantu menyajikan laporan keuangannya. Nah, yang buruk itu adalah, oh enggak, nih bisnis saya tuh lihat aja tuh pelanggan saya tiap hari naik, tapi saya nggak pernah catat apapun gitu. Saya nggak tahu. Yang jelas saya tiap hari ada duit, saya bisa belanja, saya bisa tambahin outlet. Nah, itu yang susah sebenarnya. Pokoknya secepat Anda menyajikan laporan keuangannya lebih rapi, maka keputusan investor untuk berinvestasi itu akan jauh lebih cepat. Itu sih. Oke. Berarti kalau ini apakah berarti ada validasi ke laporan keuangan yang tertulis itu harus sesuai dengan yang ada di kenyataan di rekening, gitu Mas? Betul, Kurang lebih seperti itu ya. Oke. betul. Wah, menarik nih teman-teman. Oke, kita geser dikit nih dari soal keuangan, biar agak soal pembagian saham nih, Mas. Nah, ini normalnya nih, Mas, itu bagi saham untuk antara founder atau owner dengan investor itu seperti apa, Mas? Normalnya, apakah lebih besar si investor atau lebih besar si founder atau owner atau gimana, Mas? Ada formula khusus nggak nih, Mas, dari Mas Gito? Oke, untuk pembagian saham saya biasanya selalu mengacu terhadap kondisi keuangan perusahaan beserta proyeksi ke depannya. Jadi tidak adil juga bagi pengusaha kalau pembagian sahamnya hanya melihat performa bisnis saat ini. Sebagai contoh misalnya saya bangun satu outlet, saya memiliki laba misalnya per bulan 10 juta gitu kan. Saya tawarin investor untuk 100 juta eh, untuk pembukaan outlet yang kedua misalnya. Berapa persen ya saya berikan dia gitu. Nah, kalau kita hanya melihat, oh 10 juta per bulan hasilnya ya. Kalau outlet kedua dibuka, kalau saya berikan misalnya 30% saham, berarti kan ada dua outlet yang akan menghasilkan masing-masing 10 juta, jadi per bulan 20 juta labanya. 30% kan berarti tiap bulan saya bisa distribusikan labanya 6 juta. Karena dia berinvestasi 100 juta, maka butuh waktu hampir, kalau bisa dibilang 100 dibagi 6 ya berapa belas bulan ya, mungkin 15, lebih lah, 18 bulan. Misalnya berarti 1 tahun setengah. Saya tawarin ke investor, mau nggak investasi 100 juta mungkin dengan return on atau payback periodnya adalah 1,5 tahun. Nanti kan investor akan menimbang apakah saya layak mendapat keuntungan sebesar 30% dari laba kalau saya memberikan kamu 100 juta. Nah, kalau hanya mempertimbangkan kondisi saat ini, sebenarnya merugikan pengusahanya. Kenapa? Kalau seandainya hanya saat ini, tadi kelihatannya, oh bisnis ini akan bisa memberikan payback period setelah 18 bulan misalnya. Nah, itu akan investor akan istilahnya masuk dari sisi seperti itu. Nah, tapi sebagai pengusaha saya kasih gambaran bahwasannya Anda juga harus mempertimbangkan proyeksi di masa mendatang. Oke, dengan uang 100 juta memang ini untuk pembukaan outlet kedua. Tapi saya akan simpan laba tiap bulan sehingga nanti saya di kemudian hari saya bisa membuka outlet ketiga dari sebagian laba yang saya simpan misalnya. Terus juga keuntungan 10 juta per bulan ini juga nanti akan tumbuh. Mungkin ini karena tahun pertama, tahun kedua saya yakin pertumbuhan labanya bisa naik sampai 15 juta. Nah, banyak faktor yang bisa menambah pertumbuhan di masa mendatang kan. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, begitu sudah dipertimbangkan dengan matang, nggak layak nih 30% misalnya. Oh, karena kamu 100 juta, oke lah 10%. Nah, itu makanya kemampuan pengusaha dalam membuat rencana bisnis termasuk proyeksi di masa mendatang itu juga bisa memberikan informasi gimana kita melakukan pembagian saham dengan investor.
Oke, ini menarik banget. Catat tuh teman-teman. Ini menarik banget. Jadi pembagiannya seperti itu, tergantung dari eh, jangka waktu yang dijanjikan. Berarti itu kayak ada deal dulu ya sebelumnya. Ini janjinya nanti berapa tahun dia balik modal dan sebagainya. Oke, ini panjang nih kalau dibahas lebih jauh nih. Oke, kita coba geser lagi nih Mas. Nah, eh, untuk kalau investor udah masuk ya Mas ya. Nah, itu kira-kira pebisnis kuliner ini mungkin nggak nanti bisa diatur-atur gitu atau disetir lah. Karena mungkin ya let's say tadi kasusnya 30%. Terus nanti si investornya bisa ngatur-ngatur, oh karena saya punya 30% saham di sini, nanti kamu harus gini ya, harus gini. Nah, itu ada kemungkinan seperti itu nggak Mas? Oke, biasanya kalau investor yang sudah lebih punya pengetahuan tinggi, biasanya malah nggak mau intervensi bisnis. Karena sebenarnya bagi investor ngerepotin juga, udah saya taruh duit, saya harus ngatur-ngatur pula gitu loh. Nah kalau kayak gitu mungkin posisinya lebih tepat malah jadi co-founder kan, co-founder yang memiliki uang gitu. Nah, makanya biasanya saya dengan investor itu selalu clear dengan metrik-metrik yang disepakati tadi sesuai rencana bisnis. Jadi apabila metrik ini sudah disepakatin, harusnya si investor tidak tidak ikut campur tangan. Nah, biasanya itu cuman terlibat, biasanya ada namanya authorization metric lah, metrik untuk otorisasi. Biasanya investor terlibat misalnya dengan menggunakan standar, katakan kalau transaksi di atas 500 juta saya perlu approval ya, karena saya pengen tahu kenapa ada pengeluaran yang sampai 500 juta ke atas gitu. Nah biasanya hanya batasan itu sih. Nah, selebihnya sampai misalnya lu harus toko begini begitu, ini begini begitu ya, itu malah bikin pengusahanya jadi malah kacau sih. Ya berarti memang dari awal bukan memposisikan sebagai investor, tapi dia juga mau terlibat terhadap operasional. Oke, itu bisa terjadi juga berarti ya. Berarti kalau sebagai investor itu dia melihatnya lebih ke pertumbuhan bisnisnya tadi Mas ya, karena emang tujuannya kan untuk akselerasi gitu ya. Oke, ini menarik nih. Tadi juga teman-teman tuh dapat bisa dicatat tuh. Jadi investor itu memang lebih idealnya memang istilahnya lebih membantu bisnis kuliner teman-teman untuk bisa eh, pertumbuhan bisnisnya lebih cepat. Jadi bukan, tapi kalau misalkan mau ikut campur, itu gimana Mas? Pernah ada case juga Mas. Jadi ketika dia menginvest suatu dana gitu, terus dia menjadi co-founder juga di situ. Ya, ya itu harus jelas di awal aja. Sebatasan apa tadi dengan authorization metric tadi untuk ada batasan. Hmm. Misalnya kalau urusan operasional sehari-hari, apakah mereka mau terlibat di authorization metric itu tertuang detail kok. Hal-hal apa saja yang Oke. investor itu bisa ikut intervensi dalam pengambilan keputusan. Nah kalau terlalu detail, saya sebagai pengusaha juga ngapain? Gue mendingan cari investor yang lain Yang lain. gitu. Oke. Oke. Jadi misalnya nggak mungkin lah investor ikut campur urusan beli bahan baku gitu Mas. Iya, Karena kan iya. approvalnya approvalnya beli bahan baku mungkin di bawah 100 juta mungkin gitu ibaratnya. Hmm. Oke, ini menarik Mas. Oke, ini boleh diceritain nggak nih Mas? Jadi satu kasus di mana untuk Mas Gito nih, untuk berinvestasi, nah itu apa sih faktor pertimbangan utama akhirnya yang membuat Mas Gito nih yakin untuk invest di bisnis kuliner tersebut? Gitu. Jadi ada nggak satu kasus? Yang pertama ya ada, saya lagi lakukan apa namanya due diligence lah ya, dan hampir bisa dibilang sebenarnya yang saya berinvestasi udah beberapa waktu lalu lah, cuman tidak berjalan dengan baik kalau yang kuliner. Kenapa? Karena mungkin ya tadi karakter foundernya kurang baik. Namun saat ini saya lakukan ada dua dua bisnis yang saya lagi lakukan due diligence, dan kenapa saya sangat tertarik. Yang pertama adalah memang tetap balik lagi foundernya. Saya lihat foundernya gila, dia bisa jalanin bisnis ini sampai seskala sebesar itu. Itu saya juga kagum dengan minimum modal lah di awal. Terus kedua, saya lihat juga dengan angka yang sebesar itu pertumbuhan, ternyata belum
ada outletnya di seluruh lokasi. Jadi baru cuman di Jabodetabek. Jadi baru Jabodetabek aja dia sudah bisa bikin pendapatannya se ekstrim itu gitu. Nah itu akhirnya saya benar-benar tertarik untuk berinvestasi dan tapi karena ini sudah skala besar maka saya lakukan due diligence baik keuangan maupun legal itu menggunakan auditor. Jadi saya benar-benar cek apakah transaksinya itu valid atau tidak. Oke, jadi kuncinya di due diligence itu ya tadinya. Oke, menarik nih Mas. Oke, ini nyambung Mas dengan jawaban Mas Gito barusan. Ada nggak sih Mas template untuk bikin pitch deck? Jadi mungkin bisa di-info nih, matrix-matrix apa aja yang perlu ada dalam pitch deck itu. Gitu. Jadi mungkin kalau tadi kan salah satu matriksnya approval tadi ya. Misalkan oke ini investor ini bisa approve kalau angka approval di atas 500 juta misalkan. Nah itu matriks apa aja nih Mas yang harus dituangkan di dalam pitch deck untuk bisa membuat investor itu tertarik. Yang akhirnya yang ujungnya bisa deal gitu. Oke, yang pertama biasanya tetap eh, market size ya, apa besarnya pasar yang harus ada di pitch deck itu, profil foundernya, kenapa gua harus berinvestasi itu juga harus ada di pitch deck. Terus berikutnya tadi competition landscape-nya, siapa aja kompetitornya, bahkan kalau bisa memposisikan di mana sih unique selling point kita terhadap kompetitor itu juga membantu investor mempercepat keputusannya. Terus juga ada namanya go to market strateginya. Gimana cara masuk ke market nih? Kita buka outlet ini di posisi ini dulu dengan marketing strategi begini, begitu, begini, begitu. Itu juga disampaikan di pitch deck. Terus juga mungkin proyeksi keuangan, kira-kira dalam berapa tahun akan tumbuh seberapa besar. Kalau memang membutuhkan dana, beberapa kali investasi masuk juga sudah diidentifikasi. Oh, saat ini saya namanya seed funding, tapi nanti ke depannya saya akan ada investasi berikutnya yang saya harapkan untuk mengakselerasi pertumbuhan. Terus juga mungkin disampaikan apa namanya produk yang mau dijual juga ke dalam pitch deck gitu. Dan itu semua menjadi apa namanya komponen yang bisa menentukan investor untuk berinvestasi atau tidak. Termasuk terakhir itu adalah uang yang diharapkan diinvestasikan dari investor berapa dan dialokasikan untuk apa aja sebenarnya. Misalnya butuh uang 100 juta, oke 50 juta buat sewa outlet, ini buat beli peralatan, itu juga harus sudah jelas atas uang yang dibutuhkan. Oke, menarik banget tuh tadi teman-teman dicatat tuh udah di-spill cukup detail sama Mas Gito. Kalau waktunya panjang kayaknya bisa bisa berjam-jam nih Mas. Mungkin coba summarize. Jadi yang pertama ada market size, jadi seberapa besar market untuk berarti kalau market ini lebih ke produk dan bisnis kuliner sendiri Mas ya. Gitu oke. Hmm. Terus ada profil foundernya juga, ada competition landscape-nya, ada unique selling point. Nah, unique selling point ini berarti semua aspek kita dari lokasi, produk, dari harganya, paket dan semuanya juga di-review, Pak. Gitu. Betul, Mas ya? Ya bisa Oke. dari salah satu itu ataupun mungkin misalnya rasa dari produk nggak ada yang bisa sama misalnya itu Oke. jadi unique selling point juga gitu-gitu. Oke. Terus ada go to market strateginya, gimana strategi untuk bisa penetrasi ke market gitu, Mas ya. Terus Hmm. ada proyeksi keuangan. Tadi sempat dibahas kalau over promising kegedean juga harus divalidasi malah bisa jadi bumerang nggak tuh Mas? Kalau proyeksi Iya, keuangannya terlalu menjanjikan. Mungkin karena PD gitu ya, dia punya competition market analisisnya kuat gitu. Terus ini alokasi dana investasi kemana aja gitu. Nah, kalau terkait alokasi dana investasi kemana aja ini, apa sih yang di-expect sama investor, Mas? Itu kira-kira, harapannya nanti ekspektasinya untuk misalnya untuk pengembangan produk, atau mungkin open outlet makin banyak, atau mungkin apa nih, Mas, kira-kira kalau kalau dari point of view-nya Mas Kito sendiri pribadi? kalau saya yang jelas bukan untuk nutupin operasional. Karena kalau untuk Oke. nutupin operasional berarti bisnisnya sedang dalam masalah. Tapi Ya. uang yang diinvestasikan itu saya lebih suka kalau untuk misalnya
pengembangan outlet atau pengembangan atau research produk baru yang bisa menambah apa namanya income dari outlet, ataupun misalnya eh, rekrut orang yang profesional. Kita membutuhkan dana juga gitu. Yang sifatnya semua untuk pertumbuhan bisnis, bukan oke dari 1 miliar saya 800 juta buat bayar utang ya karena kemarin operasional saya berantakan gitu. Itu langsung saya agak wah ini eh, yang ada bukan buat pengembangan tapi untuk nyambung hidup gitu. Oke. Ya intinya pengembangan, Mas. Apapun itu pengembangannya gitu kan ya. Apa Ya. dari produk, apa dari operasional dan sebagainya. Oke, tadi Hmm. Mas Gito udah spill di waktu yang kira-kira hampir setengah jam lebih ini itu detail padat tapi singkat tapi padat gitu. Itu tadi dusnya semua yang harus dilakukan oleh bisnis kuliner untuk bisa menarik investor. Nah, ada gak nih Mas don'ts-nya yang gak boleh atau haram dilakukan bisnis kuliner? Karena itu kan bisa jadi blind spot gitu. Ada kesalahan yang blind spot yang tidak sengaja dilakukan bisnis kuliner sehingga membuat investornya jadi mundur gitu. Itu ada tadi dusnya, nah ini donsnya apa Mas kira-kira yang nggak boleh Hmm. gitu dilakukan oleh bisnis kuliner? Yang pertama tadi udah beberapa kali disampaikan over promising lah. Jadi terlalu muluk-muluk nawarin itu sebaiknya jadi kriteria don'ts untuk menjanjikan ke investor. Terus yang kedua, menjamin kegagalan itu juga jangan dilakukan. Ini kalau gagal nanti saya balikin, bapak gue juga kaya kok sebenarnya, cuman gue lagi nggak mau aja minta duit sama dia. Jangan begitu karena investasi itu sifatnya ada risiko bukan seperti hutang. Karena kalau investornya juga nggak terlalu punya knowledge yang bagus, wah lumayan nih gue investasi tapi dijamin nih. Atau bahkan kadang minta jaminan mana surat rumah lu deh sini gua pegang ntar kalau gagal gua. Itu udah bukan investasi, itu yang ada pasti berantakan biasanya. Itu dons juga jadi menjamin kegagalan. Nah, yang ketiga misalnya kayak menggampangkan hal-hal yang sifatnya tidak mudah. Misalnya ala operasional gampang, ntar gua rekrut orang kelar itu semua gitu-gitu. Itu juga bagi saya termasuk kriteria dons. Harus pastikan semua pertanyaan dari investor itu terjawab dengan sistematis dan logis. Nah, mungkin banyak dons-dons lainnya seperti misalnya terlalu kayak apa namanya, mungkin belagu gitu misalnya kadang juga kita temuin itu kan lebih ke karakter profil ya, itu juga sebaiknya karakter yang dihindari. Terus juga mungkin misalnya kayak mohon maaf misalnya ada unsur mau menipu itu juga dons. Misalnya sebenarnya oh bisnis saya nih udah sakit cuman saya markup aja lah performanya sehingga saya nanti dapat investor, eh, yang penting uangnya masuk dulu gitu. Nah itu kalau udah yang gitu-gitu juga nggak baik. Terus juga kalau bisnisnya udah bagus dan nggak perlu adanya investasi untuk mengakselerasi, juga jangan diada-adakan yang penting keren dapat investor nih dari luar negeri, malah itu juga nggak dons juga lah. Ya mungkin hal-hal seperti itu yang masuk kriteria dons dalam mencari investor. Oke, ujung-ujungnya itu mungkin kesimpulannya akhlak jatuhnya Mas. Hmm, Akhlaknya sendiri ya. Karena kalau bener kayaknya nggak seperti itu juga ya. Jadi over promising, menggampangkan sesuatu hal, belagu, hmm, attitude baliknya. Ada iya. unsur mau nipu itu bisa ketahuan juga unsur mau nipu ya. Agak-agak Banyak, nekat gitu. banyak, banyak. Ada Saya ada ada contoh lain nggak unsur yang bisa di share nih Mas? Yang lucu-lucu. banyak, banyak. Biasanya saya waktu lakukan due diligence itu baru kelihatan semua. Contohnya misalnya, oh ya saya eh dalam 2 tahun ini saya bisa beli misalnya mohon maaf mobil atau eh, properti dari bisnis saya gitu. Pas saya lihat misalnya setelah due diligence, oh ternyata itu sebenarnya cash flow perusahaan yang kena hajar dibanding mungkin bukan laba bahkan. Misalnya oh karena ada pembayaran vendor yang
temponya panjang, terus mungkin juga ada income yang cukup lumayan besar. Dia tidak tidak sadar bahwasannya itu adalah hal-hal yang harusnya menjadi settlement perusahaan, tapi dia lakukan banyak yang gitu-gitu. Begitu di audit baru kelihatan, nah ini nggak sesuai dengan apa namanya yang dikatakan sebelumnya lah. Oke. Nah, itu berarti harus hati-hati tuh teman-teman sama flexing, Mas Hmm. ya. Nggak Iya, sadar iya. kadang-kadang flexing ya. Oh, baru beli mobil. Itu lagi tren nih flexing. Nggak sadar cerita, oh baru beli mobil, beli properti. Ya, jadi pertanyaan kan itu duitnya bangun bisnis Iya. tapi kok beli mobil gitu, beli ruko. Kayak menarik, menarik, Mas. Nah, ini Mas, pertanyaan lagi nih dari salah satu pebisnis kuliner mewakili lah ya. Jadi kira-kira ada gak nih Mas kriteria buat Mas Gito sendiri untuk tipe founder atau co-founder seperti apa nih yang menarik buat di-invest gitu. Tadi kalau kita bicara soal bisnis Hmm. plan, metrics dan sebagainya gitu. Nah, ini ada gak karakter tipe founder seperti apa yang bikin investor tuh klik gitu? Oke, biasanya kan biasanya kita baru kenal ya, karena kita misalnya menjajaki mau investasi ke salah satu bisnis, biasanya kita baru kenal sama foundernya. Pertama yang saya lihat attitude, misalnya dari hal-hal sederhana kayak waktu janjian. Kalau dia bahkan misalnya sudah beberapa waktu sebelum janji dia sudah available, wah ini orang pertama berarti tipikal yang tepat janji. Itu satu. Yang kedua, waktu dia mempresentasikan bisnisnya, dia tidak satu arah, Mas. Jadi biasanya dia terima masukan, saran, dan apabila ada kritik, dia justru menerima itu sebagai input yang baik untuk improve terhadap bisnis plan-nya dia atau rencana bisnis dia. Yang ketiga biasanya juga dari kejujuran. Itu saya nggak akan tanya hal-hal yang berhasil aja sama dia. Biasanya saya tanya, pernah nggak ngalamin masa sulit atau masa kegagalan di dalam hidup, nggak harus membangun bisnis. Misalnya itu baru bisnis pertama, misalnya di pekerjaan sebelumnya gitu. Kalau dia cerita dengan apa namanya gamblang, itu juga salah satu yang, karena biasanya kalau orang yang hebat tuh juga mau ngakuin kegagalan lah, gitu. Nah, terus juga yang berikutnya, karena biasanya pertemuan tidak dalam sekali diputuskan, dalam beberapa kali pertemuan biasanya itu akan terlihat sih apakah attitude-nya itu masih sesuai dengan pertemuan pertama atau tidak. Contohnya misalnya saya saya udah bilang bahwasannya dalam memutuskan investasi ada proses di situ. Misalnya proses melihat bisnisnya bagus atau tidak. Terus kedua mungkin tadi ada due diligence dan lain-lain. Nah kalau si foundernya ini terkesan tergesa-gesa gitu, lu cepetan lu mau invest atau enggak? Kalau enggak gue dari yang lain dan ini itu saya akan relatif ya udah gua nggak invest gitu, karena tadi investasi itu bukan untuk hidup lo tapi untuk akselerasi bisnis. Artinya tanpa ada investasi masuk, bisnismu harusnya jalan dulu secara normal. Dan biasanya saya mencari investor itu setahun sebelum saya membutuhkan dana loh, bukan di saat saya butuh dana baru saya cari-cari. Oke, jadi nah ini menarik nih. Em, Mencari investor tapi sudah bisa diestimasi, oke setahun lagi akan butuh dana untuk akselerasi. Kuncinya di situ gitu Mas Gito. Oke. Oke Mas Gito, nih ada pertanyaan nih dari kolom Q&A. Saya bantu bacakan dari Roti Bakar AA. Nah, ini menarik nih Mas Gito. Mana yang lebih baik nih Mas? Bisnis plan realistis atau optimis? Nah, ini agak-agak berbeda. Kalau tadi kan over promising. Nah, ini bisnis plan-nya realistis atau optimis. Nah, ini seperti apa Mas? Karena ini balik lagi bisa juga ke karakter foundernya ya Mas. Apakah dia realistis Hmm. atau proyeksinya optimis? Nah, ini mana yang lebih baik Mas kira-kira? Kalau saya biasanya dua pendekatan ya. Untuk income, saya cenderung mungkin bukan hanya realistis malah.
sebaiknya ditaruh yang konservatif aja, maksudnya di bawah realistis. Katakan, oh kita bisa menjual 100 ya, taruhlah 90 atau 85. Saya turunin lah untuk khusus income proyeksi. Tapi untuk cost, saya taruh posisi yang optimis. Kenapa? Karena biasanya cost ini sesuatu yang lebih pasti dibanding income. Nah, apabila ternyata kita bisa keluarin biaya ini lebih rendah dibanding yang kita proyeksi, biasanya investor akan ngelihat, oh, kamu bisa memanage uang itu dengan baik gitu. Nah, kalau sudah income-nya ditaruh konservatif dan cost-nya ditaruh optimis, ya pastikan juga menunjukkan adanya pertumbuhan laba ataupun pertumbuhan jumlah outlet dan lain-lain. Sehingga dari kacamata investor ngelihat sesuatu yang dijanjikan cukup benar-benar bisa dicapai dengan mudah. Oke, oke. Jadi yang pertama tadi income-nya itu diproyeksi konservatif di bawah realistis. Tapi, nah ada tapinya, cost ini berarti masuk belanja bahan baku, COGS dan sebagainya, Mas ya. Gitu ya. Nah, Betul. ini gimana dia mengoptimalkan efisiensinya. Gitu, Mas Gito. Betul ya, Mas? Oke. Iya. Oke, semoga menjawab ya roti bakar AA. Nah, ada lagi gak nih, Mas? Ada eh, insight-insight yang pengen disampaikan nih? Ya, paling khusus spesifik di industri kuliner, ini teman-teman kalau dalam berusaha mesti hati-hati apakah bisnis yang kita jalanin ini kriteria yang hanya tren sesaat atau ini yang long lasting. Karena biasa ya kuliner kita sering temukan beberapa bisnis kuliner ini yang istilahnya hype tapi hanya beberapa bulan di awal, habis itu mungkin pertumbuhannya tidak sebaik di bulan-bulan awal. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan dalam membuat proyeksi. Kita tentunya mau bisnis kita yang long lasting, artinya terus berkesinambungan, tidak hanya tren sesaat. Oke. Oke, makasih Mas Gito. Ini ada info nih menarik buat teman-teman bisnis kuliner. Nah, teman-teman tahu nggak? Ada 1.000 alumni lebih yang sudah join di kelas memulai bisnis kuliner dari nol atau membangun bisnis kuliner. Nah, saat ini itu udah memasuki angkatan ke-20. Mulai dari brand seperti Haus, Warung Steak, Kabups, yang sekarang berkembang sangat pesat dan besar. Nah, selanjutnya bisa aja nih bisnis kuliner teman-teman yang bisa berkembang besar. Mau tahu caranya? Ya, teman-teman belajar dan sharing selama 4 hari, full materi bisnis kuliner terupdate dan terbaru. Teman-teman bisa belajar tentang idea, bisnis model, dan marketing. Teman-teman juga belajar juga tentang sosial media, promotion, dan multi-channel sales. Sampai ke operation, COGS, supply chain, HRD, financial, dan investment. Nah, investment ini tadi dibahas sama Mas Gito tuh, teman-teman belajar akan dibahas lebih detail lagi. Nah, selain itu teman-teman juga bisa terhubung dengan bisnis kuliner lainnya. Siapa tahu bisa kolaborasi dengan bisnis kuliner lainnya, sehingga bisnisnya jadi bisa ekspansi ke daerah lain. Gitu. Nah, ini acaranya cuma 4 hari, full day, di tanggal 18 sampai 21 Mei 2022. Oke, dicatat acara di 18 sampai 21 Mei 2022, 4 hari full day di Jakarta, offline. Ayo langsung daftar teman-teman di foodies.id/mbk20. foodies.id/mbk20. Atau hubungi WhatsApp Customer Service Foodies di 0813 1214 7974. Buruan daftar teman-teman. Teman-teman bisa belajar dari A sampai Z fundamental bisnis kuliner. Oke, nih Mas Gito, makasih waktunya nih. Sebelum kita tutup nih, boleh closing statement-nya untuk bikin teman-teman bisnis kuliner bisa lebih semangat untuk ngembangin bisnis kulinernya. Silakan Mas Gito. Ya, mungkin saya memiliki closing statement yang bisa memberikan informasi yang baik terkait investasi di bidang bisnis kuliner. Yang pertama adalah dalam berbisnis kita harus benar-benar memastikan investasi itu hanya dibutuhkan untuk akselerasi, bukan untuk menyambung hidup. Itu. Yang kedua adalah carilah investor yang bukan hanya memiliki dana, tapi bisa juga memberikan sumber daya lainnya termasuk pengetahuan atau pengalaman yang dia punya
dalam mengembangkan bisnis yang kita jalani. Selain itu yang ketiga, setelah kita memang ada peluang mendapatkan investasi, pastikan seluruh proyeksi yang kita janjikan itu memang sesuatu yang bisa dicapai dengan eh, bukan bilang mudah ya, dengan baik dan tidak berlebihan. Itu aja sih mungkin dari saya. Oke, makasih Mas Gito. Ini semoga bisa ngebuat teman-teman bisa lebih semangat lagi belajar bisnis kulinernya untuk ngembangin dan scale lebih besar lagi. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Terima kasih nih untuk waktunya Mas Gito. Semoga sesi sharing hari ini di bulan puasa ini bermanfaat untuk teman-teman foodpreneur nonton dan menjadi berkah buat Mas Gito sekeluarga. Oke, sampai ketemu di Amin. Ramadan Ngabuburit bareng Pudis berikutnya. Terima kasih Mas Gito. Ya, Ya, maju terus makasih. bisnis kuliner Indonesia. Iya, salam semuanya. Terima kasih saya Liv. Terima kasih.